Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwati dengan NIM 24401027764. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Introduction to Hugging Face, Unlocking the AI Revolution. Presentasi ini akan membahas apa itu Hugging Face, mengapa platform ini begitu penting dalam perkembangan artificial intelligence, serta bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan mulai dari chatbot, penerjemahan, hingga analisis sentimen. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita semua mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ekosistem Hugging Face dan mengapa ia menjadi salah satu kunci dalam revolusi AI saat ini. Baik, mari kita mulai pembahasan dari slide berikutnya. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan dulu outline dari presentasi hari ini. Yang pertama, kita mulai dengan introduction, yaitu gambaran umum tentang topik yang akan kita bahas. Lalu, kita masuk ke bagian what is Hugging Face untuk memahami definisi dan konsep dasarnya. Selanjutnya, saya akan membahas why Hugging Face is important, yaitu alasan mengapa platform ini berperan penting dalam perkembangan AI modern. Kemudian kita akan melihat core pillars of Hugging Face yang menjadi fondasi ekosistemnya seperti Transformers, Library, Hugging Face Hub, dan juga Space dan Dataset. Berikutnya kita akan menjelaskan beberapa key use case atau contoh nyata bagaimana Hugging Face digunakan dalam dunia industri maupun penelitian. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian Getting Started with Hugging Face, yaitu bagaimana cara memulainya dengan mudah. Lalu saya akan menunjukkan quick demo singkat untuk memperlihatkan cara mencoba model langsung dari Hugging Face Hub. Dan terakhir, kita akan menutup dan conclusion, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Jadi, itulah alur presentasi yang akan kita ikuti kali ini. Sekarang, mari kita mulai dengan introduction. Bayangkan aja sebuah dunia di mana model AI tercanggih dapat diakses serta secara terbuka, mudah digunakan dan terus berkembang melalui kolaborasi global. Dunia seperti inilah yang sedang dibangun oleh Hugging Face. Jadi Hugging Face hadir sebagai sebuah platform yang tidak hanya menyediakan tools dan model, tetapi juga membangun sebuah ekosistem di dalamnya. Dan Ada di dalamnya ada peneliti, pengembang atau developer, mahasiswa, hingga perusahaan bisa saling berbagi pengetahuan dan berkontribusi untuk mendorong perkembangan artificial intelligence. Jadi secara sederhana, Hugging Face ini adalah gerakan untuk mendemokratisasi AI, membuat teknologi yang dulunya terbatas hanya pada perusahaan besar, kini bisa diakses siapapun dan dimanapun. Mulai presentasi ini, kita akan melihat bagaimana Hugging Face bekerja, kenapa platform ini penting, serta bagaimana kita memanfaatkannya dalam kehidupan nyata maupun penelitian. Jadi, apa sebenarnya Hugging Face itu? Hugging Face adalah sebuah platform open source yang berfokus pada artificial intelligence dan machine learning. Intinya, Hugging Face menyediakan berbagai model AI, tools, dan komunitas sehingga siapapun bisa lebih mudah mengakses teknologi AI terbaru. Kalau dulu AI itu identik dengan suatu yang eksklusif dan hanya bisa digunakan perusahaan besar, Hugging Face mencoba mendemokratisasi AI, membuatnya bisa diakses semua orang, mulai dari mahasiswa, peneliti, developer, hingga perusahaan rintisan. Kenapa Hugging Face ini penting? Karena platform ini mempercepat inovasi. Jadi bayangkan kalau kita mau bikin chatbot, sistem penerjemah atau model deteksi gambar, biasanya butuh waktu lama untuk training dari nol. Dengan Hugging Face, kita bisa langsung pakai model pre-train yang sudah sangat canggih. Selain itu, Hugging Face juga menghubungkan komunitas global. Jadi, ketika ada model baru, peneliti Jepang, Eropa, atau Indonesia sekalipun bisa langsung mencoba dan bahkan ikut berkontribusi.
Hugging Face punya 3 pilar utama. Yang pertama yaitu Transformers Library. Ini adalah koleksi model AI dan yang powerful seperti BERT, GPT, eh, dan T5. Model ini bisa digunakan untuk teks, gambar, suara, dan lain-lain. Terus ada Hugging Face Hub. Ini seperti GitHub-nya AI. Di sini kita bisa mencari berbagai model AI, dataset, dan bahkan demo aplikasinya secara langsung. Kemudian ada Space dan Dataset. Fitur ini menyediakan tempat untuk membuat demo interaktif berbasis machine learning, serta dataset yang berkualitas tinggi. Jadi bukan hanya model, tapi juga data dan cara menggunakannya. Lalu untuk apa GIMPASS bisa digunakan? Beberapa use case yang paling populer antara lain yaitu chatbots dan virtual assistants. Contohnya customer service otomatis. Kemudian ada machine translation seperti Google Translate, tapi dengan model open source. Kemudian ada sentiment analysis, misalnya untuk membaca opini netizen di Twitter tentang suatu produk. Kemudian ada creative content creation, menghasilkan teks, gambar, atau musik baru. Kemudian ada object detection untuk mendeteksi objek di gambar atau video yang sangat berguna di bidang keamanan maupun kesehatan. Kalau kita mulai menggunakan Hugging Face, caranya sangat mudah. Itu easy installation, jadi cukup dengan satu baris pip install Transformers. Kemudian ada simple integration, misalnya hanya dengan beberapa baris kode kita bisa menggunakan text classification atau translation. Kemudian ada juga comprehensive documentation, semua dijelaskan dengan detail di website resminya Hugging Face. Jadi walaupun pemula kita bisa cepat belajar dengan menggunakan documentation-nya. Baik, untuk demo singkat penggunaan Hugging Face, kita langsung menuju ke website huggingface.co. Oke, jadi ini tampilan awal dari website huggingface.co. Sebelum masuk ke sini, kita coba untuk daftar dan login dulu. Ini karena saya sudah daftar, jadi kita langsung saja. Nah, tampilan awalnya di sini terdapat banyak sekali yang bisa kita telusuri. Ada model, dataset, space, community, kemudian ada juga dokumentasi. Nah, untuk modelnya sendiri, ini banyak sekali model yang bisa kita coba untuk pakai. Ada sekitar 2 juta model, banyak sekali. Mulai dari tasnya sendiri juga bermacam-macam, mulai dari text generation, image. Selain model juga ada dataset. Di sini ada ratusan ribu untuk dataset, mulai dari video, ada audio juga, kemudian dokumen, 3D. Selain dataset ada juga space. Space-nya kita bisa mendemo langsung dari model yang bisa kita pilih. Misalnya kita coba buka salah satu demo dari model AI, ini kita Quen. Nah, di sini kita tidak perlu langsung coding untuk mencoba modelnya, jadi kita bisa langsung lihat dari demonya langsung di sini. Ini misalnya untuk edit gambar, jadi kita drop dulu gambarnya. Ini ada contohnya di sini, drop gambarnya, kemudian masukkan promptnya, misalnya kita ingin mengubah gambar ini seperti itu. Ini sudah ada contohnya, banyak yang bisa kita pakai di sini model-modelnya. Dari community-nya ada blog artikel, banyak artikel-artikel mengenai AI atau machine learning. Kemudian ada juga dari social post, jadi kita bisa bertanya di social post ini. Kemudian ada juga dari daily papers, jadi ini berisi jurnal-jurnal mengenai artificial intelligence yang banyak bisa kita baca, seperti jurnalnya.
sebagai referensi, dan dari dokumentasinya juga cukup lengkap bagaimana cara penggunaannya. Di sini saya coba Distilbert untuk memakai ini model dari Distilbert. Itu dia model transformer model, dia lebih kecil dan lebih cepat dari BERT. Jadi ini model yang digunakan bisa untuk sentimen analisis seperti itu. Oke, langsung saja saya coba untuk coding langsung. Kita langsung saja untuk coding singkatnya untuk penggunaan model dari Distilbert. Yang pertama kita install dulu library transformers-nya. Langsung saja from transformers import pipeline. Jadi transformers ini library utamanya dari Hugging Face. Kemudian dari transformers kita import lagi pipeline. Pipeline ini seperti shortcuts-nya, jadi shortcut di transformers, jadi tidak perlu untuk menggunakan auto tokenizer dan auto modelnya. Kemudian kita buat pipeline untuk sentimen analisisnya. Sentimen dengan pipeline. Sentimen analisis modelnya kita ambil dari Distilbert-nya. Distilbert itu ini positif dan negatifnya. Yang kata keduanya, nah kalau dilihat dari kata-katanya kan di sini kita bisa tahu kalau misalnya yang kata pertama ini bisa terlihat kalau ini positif dan kata kedua ini negatif. So, pemandangan di label nah ini hasilnya tadi. Jadi yang kata pertamanya itu positif dengan skornya 0,999, dan yang kata kedua itu negatif skornya 0,9996. Interface-nya menggunakan Gradio untuk transformers untuk pipeline. Jadi Gradio ini dia UI-nya untuk biasanya digunakan untuk model-model machine learning. Ada kita bisa input teks di sini, kemudian akan menampilkan hasil atau resultnya dengan label apakah positif atau negatif. Coba kita pakai yang disappointed ini ya. Disappointed. Oke, submit. Nah, hasilnya adalah negatif. Oke, itu aja untuk demo singkat atau codingannya. Di sini untuk codingannya sangat sedikit ya, cuma beberapa. Dari kita pertama dari pip install dulu, kemudian from transformernya import pipeline, kemudian untuk sentimennya karena ini sentimen analisis, kita buat fungsi sentimennya, terus hasil dari resultnya
begini. Kemudian ini Gradio untuk UI-nya. Jika kita ingin membuat UI untuk sentimen analisisnya, kita bisa menggunakan Gradio. Kemudian Gradio, transformers, kemudian pipeline, kemudian kita buat fungsi untuk sentimennya dan juga untuk tampilan dari UI Gradionya. Ya, itu saja codingan singkat, demo singkat dari penggunaan model di Hugging Face. Baik, itu tadi quick demonya untuk penggunaan Hugging Face. Jadi kesimpulannya Hugging Face ini adalah satu ekosistem AI yang paling penting saat ini. Jadi ya bukan hanya sekedar library, tapi sebuah gerakan untuk membuka akses AI ke semua orang. Jadi untuk kita yang sedang belajar, meneliti, atau ingin membangun aplikasi berbasis AI, Hugging Face ini adalah tempat terbaik untuk memulai hal tersebut. Jadi, itu saja presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.